Pada yang terhormat Bapak Agus Winarto SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Setiadi MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Bapak Wasis Andri Wibowo SPD selaku Kasih Kesenian dan Nilai Tradisi Dinas Pendidikan, tamu undangan, dan teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Salawat dan salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu pasti akan mempunyai tujuan apa karya itu diciptakan dan untuk siapa karya itu diciptakan. Tujuan jangka pendeknya adalah kita mengadakan pameran, dan tujuan jangka panjangnya adalah apresiasi dari seluruh masyarakat khususnya di Purbalingga dan umumnya di Banyumas Raya. Dari sebuah pemikiran itulah alhamdulillah kita gayung bersambut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sehingga pada hari ini terselenggara pameran lukisan berupa Purbalingga. Kalau kita pameran cuma 1 hari untuk diambil dokumen dan virtual, kita kelihatannya capeknya belum selesai. Makanya kita ambil jalan tengah, kita berpameran 3 hari dari tanggal 1 sampai 3 Oktober 2020. 45 karya. Itu saja sebetulnya sudah melakukan tahap seleksi. Untuk kalau tidak diseleksi, biar yang ditampilkan pada kali ini adalah benar-benar pada Setda Kabupaten Purbalingga, pada Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, pada Dinas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa rabbina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufihi wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia serta peserta pameran Purbalingga. Yang terhormat Bu Rin, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pak Wasis, Kepala Seksi Kesenian. Hadirin yang saya hormati yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bos sekalian, hari ini kita masih dalam suasana pandemi corona. Dalam situasi seperti ini, pemerintah negara dihadapkan pada 2 hal yang tidak mudah. Satu sisi kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, ya, agar tidak banyak yang terpapar COVID, apalagi sampai menjadi korban meninggal dan seterusnya. Yang kedua, kewajiban negara untuk memfasilitasi rakyat agar aktivitas sosial ekonomi rakyat untuk bisa berjalan dipenuhi. Hal yang sangat tidak mudah. Karena mungkin ada di antara kita yang terlalu saklek, seolah dengan adanya pandemi ini semua harus berhenti. Meninjau apresiasi karya pameran, dimohon berkenan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan seluruh hadirin untuk berkeliling meninjau dan mengapresiasi pameran seni rupa
dari 41 orang seniman komunitas perubahan Belarak Purbalingga. Sukadi. Ini karyanya Mas Hati nggih. Masuk hati ya, Kak. Oh, masuk hati. Nyusul. Iya, gede-gede. Harganya juga gede ya. Harganya Sapi juga. iya itu yang sampai satu. Ini Mas bisa ya. Iya. Tali pendek atau tali Ini gratis.
Bapak melihat yang itu Sasmoro ini orang lagi bagi Tanjung ya? Tanjung ya ada. Sadis banget ya. Berupa itu tidak cuma produk Pak, ini semua bisa di Ya, saya menyambut baik, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman perupa Purbalingga ini yang di tengah pandemi bisa berpameran. Artinya mereka tetap berkarya, berkreasi gitu di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan memang harusnya begitu. Di dalam situasi pandemi seperti ini bukan berarti kita terus kemudian diam, tidak melakukan apa-apa. Karena kehidupan kan harus terus berjalan. Kehidupan harus terus berjalan, ekonomi harus terus jalan, gitu. Kebutuhan juga harus terus jalan. Gitu. Yang kedua, seni itu suatu hal yang penting sebetulnya bagi kehidupan masyarakat, bagi pembangunan manusia. Karena seni itu akan berpengaruh terhadap kepekaan rasa, tepos liro, toleransi yang dalam situasi seperti ini saat sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, seni itu juga harus kita kembangkan di tengah masyarakat di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, harapan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan mudah-mudahan seni, termasuk seni rupa ini, kemudian diajarkan di seluruh sekolah. Problem kita kekurangan guru. Guru seni di sekolah itu ada yang hanya tari-tari saja, musik-musik saja. Ada yang seni rupa, ada itu aja. Mestinya lengkap itu. Karena ini penting dalam rangka pembangunan manusia. Anak-anak kita harus kita didik sedemikian rupa agar ke depan menjadi manusia yang berkualitas. Bukan hanya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kan manusia dilihat dalam perspektif ekonomi sebagai faktor produksi. Kita manusia yang seutuhnya, yang berkualitas. Yang kedua, tanggung jawab negara itu yang pertama di tengah pandemi ini. Kehidupan harus jalan, gitu. Karya kreativitas harus tetap jalan. Yang kedua, ekonomi juga harus jalan. Gitu. Dengan berkarya ini, berpameran, mudah-mudahan apresiasi masyarakat kemudian terus meningkat, berkembang. Apabila apresiasi masyarakat terhadap seni, khususnya seni rupa berkembang, otomatis minat untuk memiliki juga meningkat. Sehingga seni, harapan kita di samping untuk seni itu sendiri juga bagaimanapun kan harus menjadi aktivitas ekonomi kreatif gitu. Ketika apresiasi meningkat, minat untuk memiliki meningkat, maka kemudian otomatis pengaruhnya secara ekonomi terhadap pada pelaku seni rupa ini juga akan meningkat. Harapan kita begitu. Realitanya kan mereka berkarya juga butuh hidup, butuh pendapatan, karena dia juga punya keluarga dan seterusnya. Apabila berkembang, pasar seni, pasar karya seni terus berkembang, kehidupan teman-teman seniman juga terus otomatis akan meningkat. Sebagaimana di negara-negara maju, pembinaan terhadap aktivitas berkesenian termasuk seni rupa itu luar biasa, sehingga menjadi industri yang saat ini itu penetrasinya sampai terasakan di Indonesia. Harapan kita teman-teman perupa ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kebutuhan akan karya seni untuk desain interior di hotel dan sebagainya mudah-mudahan dicukupi oleh kawan-kawan kita, perupa-perupa kita.
Mudah-mudahan demikian, kita menjadi tuan di negeri sendiri, seni rupa berkembang di Purbalingga dan mungkin Banyumas Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Seni menjadi berkembang, kemudian menjadi industri kreatif, menjadi industri kreatif yang berkembang juga, menjadi industri seni, sehingga secara ekonomi menopang kehidupan teman-teman menjadi semakin sejahtera. Sebagaimana seniman-seniman yang sudah dikenal luas itu, maestro-maestro seni. Kalau kita lihat di pameran ini, karya-karya teman perupa Purbalingga luar biasa, nggak kalah dengan karya dari perupa-perupa yang sudah terkenal, luar biasa. Tinggal nanti mungkin kesempatan untuk berpameran, untuk menunjukkan karya-karyanya, sehingga mudah-mudahan apresiasi masyarakat, terutama para kolektor, akan semakin mengenal, meningkat, sehingga penghargaan terhadap karya mereka juga meningkat. Harapan gini tuh. Kami Dinas Pendidikan akan terus mendorong, memfasilitasi teman-teman perupa untuk terus berkarya dan berpameran, mengenalkan hasil karyanya, bahkan mungkin sampai keluar daerah. Mudah-mudahan seni rupa di Purbalingga terus maju dan berkembang. Teman-teman seniman terus semangat berkarya, jangan padam di situasi pandemi seperti ini sekali. Terima kasih, saya Agus Winarto SPD dari Panitia Pameran Seni Lukis di Kabupaten Purbalingga, bahwa pameran tahun ini, tahun 2020 adalah pameran besar yang kedua kalinya. Setelah tahun lalu kita berpameran, sekarang kita alhamdulillah bisa melaksanakan pameran lagi walaupun dalam situasi seperti ini. Berawal dari pemikiran teman-teman, kita rembukan bahwa kita harus tetap berkarya walaupun dalam situasi apapun. Alhamdulillah kita dapat fasilitas dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, bahwa untuk tahun ini kebetulan sekali berkaitan dengan Pekan Budaya Nasional. Jadi kita tetap mengadakan pameran untuk menunjang Pekan Budaya Nasional di Jakarta. Terus untuk harapan kami kepada perupa Purbalingga, khususnya seniman seni lukis, kita jangan putus asa. Kita walaupun situasi seperti ini, kita harus tetap berkarya. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa di Purbalingga itu tidak sepi dengan seniman. Di Purbalingga itu banyak sekali pelukis-pelukis yang potensinya dan kualitasnya tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Percaya saja bahwa kita suatu saat juga akan seperti mereka. Terus untuk harapan saya, untuk pemerintah juga mudah-mudahan kita berharap bahwa kegiatan seperti ini rutin disupport oleh pemerintah. Untuk masyarakat kita mengharapkan juga apresiasi yang setinggi-tingginya untuk perupa Purbalingga khususnya. Karena apa? Karena dengan apresiasi dari masyarakat, kita seniman semakin percaya diri bahwa ternyata karya saya dihargai oleh masyarakat. Seperti itu. Estetika akan selalu meletup manakala tiada ruang untuk berekspresi. Eksplorasi pun akan selalu dijalani demi untuk sebuah kepuasan aktualisasi diri. Ruang dan waktu bukanlah halangan, bukan situasi pandemi pun bukan suatu alasan untuk tetap berkarya. Tetap bangkit di saat sulit, bukan satu rentetan huruf demi huruf, juga bukan kata demi kata tiada makna. Itu adalah semangat dan jiwa perupa Blarak Purbalingga. Tidak akan tinggal diam dalam situasi apapun, berkarya dan terus berkarya. Blarak, komunitas perupa Purbalingga. Salam. Hari ini kita semua telah membuat sorga di dalam rohani, karena sorga bukan hadiah. Sorga adalah kita bangun oleh dirinya dan kita bersama dengan penuh kasih sayang. Salam perupa Purbalingga. Terima kasih. Terima kasih.
bahwa Purbalingga tetap semangat dan majukan negeri ini dengan situasi yang indah. Apapun yang terjadi, Indonesia adalah negeri yang sangat indah dan para senimannya penuh kasih sayang. Salam. Ada lagi? Bebas, gerakannya bebas. Jelnya dong, jel. Oh ye. Larak memang oh ye. Larak memang oh ye. Tetap bangkit di saat sulit. Sip.